semuanya, welcome back to my channel. Akhirnya aku bikin 2022 Best Beauty Products. Yay! Aku tahu udah telat banget, tapi aku tetap mau nge-share produk-produk ini ke kamu. Siapa tahu kamu bakalan suka juga, karena aku suka banget sama produk-produk yang aku share di sini. Dan aku pakai hampir setiap hari, sampai aku lupa aku punya produk lainnya. Walaupun jujur aja, di tahun kemarin tuh aku nggak banyak beli produk baru ya. Jadi aku cuma pakai beberapa produk yang sebelumnya aku tuh belum pernah pakai terus-terusan. Terus lama-lama aku suka. So ya, sekarang langsung lanjut aja ke videonya. Selamat menonton! Oke, produk pertama yang pengen aku bahas adalah complexion. Aku nggak akan bahas primer, karena aku nggak pernah pakai primer lagi sekarang. Untuk base makeup aku cuma pakai moisturizer sama sunscreen aja. Nanti aku bahas lagi kalau misalkan banyak yang request, oke? Dan aku mau bahas dari cushion dulu, karena ini yang aku pakai buat sehari-hari. Pertama aku punya Rose All Day. Menurutku ini yang terbaik, karena aku pakai hampir setiap hari. Dari pertama kali aku nyoba, aku langsung suka. Untuk coveragenya medium to full, tapi ringan banget di wajah. Dan di bagian mata aku kan banyak garis-garis halus ya. Dia tuh nggak masuk banyak di garis-garis itu, jadi hasilnya tuh super mulus. Dia tuh masuknya di hybrid makeup, jadi ada kandungan skincare-nya juga dari niacinamide sama hyaluronic acid. Ada SPF-nya juga, jadi cocok buat sehari-hari. Untuk finishnya sendiri dia semi matte. Ini adalah cushion satu-satunya yang aku pakai kemarin pergi liburan selama 2,5 minggu. Dan aku pakai makeup setiap hari lebih dari 12 jam, karena aku pergi dari pagi sampai ketemu malam lagi. Dan dia nggak bikin breakout sama sekali. Packagingnya juga menurutku cantik banget. Terus untuk puffnya sendiri menurutku well made ya. Aku udah cuci sekitar 2 kalian, dan dia tuh nggak sampai yang tipis banget kayak cushion biasanya. Kalau misalkan kamu punya cushion ini terus udah habis, dan ini puffnya mau kamu pakai untuk produk lain, menurutku masih oke banget, karena puffnya tuh nggak asal-asalan dibuat. Terakhir untuk shade-nya, dia memang nggak terlalu banyak pilihannya, tapi jujur ini cocok banget warnanya di kulit aku yang light to medium dengan yellow undertone. Lanjut ke cushion kedua, aku punya dari Skintivic. Ini Skintivic Cover All Perfect Cushion. Coveragenya langsung ke full, bisa juga dibuat medium atau light, tergantung kamu makainya mau banyak atau dikit. Tapi dia sekali tap yang kayak kita pakai cushion biasanya langsung full gitu loh, langsung bener-bener ketutup. Terus dia tuh ada blurry effect-nya juga, jadi hasilnya bener-bener flawless, kayak semacam pakai primer dan foundation. Untuk finish dari cushion ini juga semi matte, ada SPF-nya juga, jadi bisa buat sehari-hari. Tapi jujur aku jarang banget pakai buat sehari-hari, karena dia coveragenya full banget, kayak bener-bener rapi gitu loh kulitnya kalau pakai ini. Ini tuh kayak foundation yang dibentuk dalam cushion gitu. Untuk ketahanannya juga oke, kayak kita mau pakai makeup seharian juga bakalan bagus-bagus aja. Lanjut buat cushion sehari-hari, aku punya dari Wardah. Ini Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion. Ini salah satu cushion yang sering banget aku pakai juga. Coveragenya medium to full. Terus dia tuh finishnya lebih glowing dibanding 2 cushion yang sebelumnya aku review. Gampang di blend juga, karena teksturnya kayak liquid yang benar-benar cair. Dan rasanya ringan banget di wajah. Walaupun memang di bagian mata kadang-kadang tuh dia suka masuk-masuk gitu, agak creasing. Tapi it's okay, kalau misalkan setelah itu kita langsung set pakai powder, bakalan bagus aja. Dan kalau prepare kulitnya dengan baik, bakalan cakep-cakep aja gitu hasilnya. Ini untuk ketahanannya juga oke, karena aku pernah pakai cushion ini untuk holiday ke Bali. Dan untuk sehari-hari aku makeupan pakai base ini, hasilnya tuh masih bagus-bagus aja kalau misalkan dipakai dari siang sampai malam. Ketiga cushion ini pastinya cocok untuk kulit aku yang acne prone ya, karena nggak menimbulkan masalah sama sekali selama kita ngebersihinnya dengan baik. Lanjut ke foundation, aku punya 2 foundation favorit. Pertama aku punya dari Estee Lauder. Ini Estee Lauder Double Wear Foundation. Coveragenya langsung ke full, tapi seperti biasa kalau full coverage kayak gini kamu bisa pakai seminim mungkin kalau misalnya kamu pengen hasil yang natural. Finishnya itu matte, yang bener-bener matte, jadi lebih cocok untuk kamu yang punya kulit oily. Kalau misalnya kamu butuh full coverage foundation tapi kulitnya dry, aku saranin kalau mau pakai ini prepare kulitnya dengan baik. Kalau enggak nanti hasilnya bakalan patchy, karena dia cepet ngeset dan hasilnya memang kering banget gitu. Tapi kenapa aku cinta banget sama foundation ini? Karena ini adalah foundation satu-satunya yang aku pakai kalau aku tahu nih aku bakalan pergi event yang kayak siang bolong di luar ruangan, yang bakalan keringetan, karena makeupnya bakalan nempel aja seharian di wajah kita, bener-bener setahan lama itu. Ini tuh tipe foundation yang kamu bisa pakai buat kayak wisuda atau jadi bridesmaid atau datang ke kondangan, karena memang cocok banget finishnya buat datang-datang ke acara kayak gitu. Terus aku juga suka banget sama foundationnya MOP. Ini MOP So Extra Peptide Sunscreen Foundation. Aku suka banget sama foundation ini dari pertama kali make, karena coveragenya itu medium to full. Finishnya juga cakep banget, kayak semi matte gitu, dan gak bikin kering sama sekali. Mungkin karena dia hybrid
hydrate makeup masuknya. Di dalamnya ada peptides, terus juga ada niacinamide ya setahu aku. Dan dia ada SPF-nya jadi cocok juga buat sehari-hari. Dia juga ada built-in brush-nya. Jadi menurut aku ini worth it banget untuk dibeli karena ini bisa dipakai di makeup lainnya kan. Misalkan foundation ini tuh udah habis karena ini bener-bener well made. Untuk ketahanannya sendiri juga di kulit aku yang acne prone atau kombinasi juga oke banget. Masih ngebahas produk yang bentuknya kayak krim. Aku pengen rekomendasiin contour creamnya SK. Ini aku punya SK X Barbie Golden Girl Cream Blush and Contour Duo. Dia ada 2 shade, tapi ini aku punya yang strawberry karena lebih masuk ke warna kulit aku. Shade dari konturnya menurutku bagus banget untuk ngekontur wajah, walaupun memang blushnya ini agak terlalu terang, jadi aku jarang-jarang make. Makanya di video ini aku cuma kasih tahu konturnya karena aku lebih sering pakai konturnya. Di blendnya juga gampang, terus tahan lama ngeset di wajah, nggak yang langsung geser kemana-mana gitu setelah ngeset. Jadi aku sangat merekomendasikan ini kalau kalian lagi nyari contour cream. Lanjut ke concealer, aku cuma bisa ngerekomendasiin ini aja. Ini aku punya Mother of Pearl Cover Age High Coverage Creamy Concealer. Karena jujur aku nggak beli concealer sama sekali, terus aku mostly pakai cushion, jadinya aku nggak beli concealer. Tapi ini concealer bener-bener bagus banget. Kalau misalnya kalian punya banyak bekas jerawat, kalau under eye-nya gelap banget, bisa ditutup pakai ini karena dia bener-bener full coverage. Terus juga gampang ngesetnya, tapi masih gampang di blend. Selama dia basah dan belum ngeset, gampang banget di blendnya. Terus pilihan warnanya juga banyak banget. Jadi kamu nggak perlu khawatir nggak bisa nemuin shade dari kulit kamu karena pasti ada, dan warna itu cakep banget. Warna-warna memang kulit orang Indonesia gitu. Dan lanjut ke powder, aku punya 2 powder andalan, tapi ini canggih banget. Ini dari awal aku pakai sampai sekarang aku udah habis 4 jar kayak gini ya. Aku bener-bener pakai setiap hari, mau base apapun di setnya tuh pakai ini. Mau pergi kemanapun setnya juga pakai ini karena hasilnya tuh bagus banget. Ini aku punya Something Under Control HD Blur Loose Setting Powder. Shade-nya sebenarnya banyak banget, tapi aku selalu beli yang translucent karena menurutku translucentnya itu bukan yang putih dan bikin muka kita kayak tepung. Yang bikin aku suka sama powder ini adalah dia tuh ada blurry effect-nya, jadi bener-bener kelihatan banget antara di set pakai powder ini sama enggak. Terus juga untuk oil controlnya oke banget, apalagi kalau misalnya kalian mau pergi nih ke tempat panas, set makeup kalian pakai powder ini deh. Makeupnya bakal lebih tahan lama dibanding kalian pakai powder lainnya. Ini bener-bener magic banget menurut aku. Terus lanjut ke powder kedua yang sering banget aku pakai, ini dari SK. Dan aku punya SK Flawless Powder Foundation. Ini adalah powder yang aku pakai kalau aku lagi males make upan yang pakai base, atau aku cuma mau pakai concealer aja karena dia akan kasih coverage ke wajah kita. Di kulitku yang acne prone dan kombinasi, ini oke banget sih untuk nahan minyaknya. Ini adalah salah satu powder yang aku pakai buat touch up juga, apalagi kalau yang kayak hilang-hilang gara-gara masker, aku touch upnya pakai powder kayak gini karena akan langsung ketutupan dan rapi hasil makeupnya. Jujur aja ini powder udah hit tender kali-kali dan aku sering banget beli karena aku saking sukanya, dan aku kan kalau make bener-bener ngeset seluruh wajah ya, jadinya memang cepet habis karena aku makainya tuh banyak. Terus lanjut ke brow products, aku punya 3 brow products kesukaan aku untuk ngegambar alis. Pertama dari yang sering banget aku pakai, ini dari Second Date. Ini adalah Second Date Brow People. 2 warna favorit aku yang wajib kalian beli adalah warna natural grey dan natural brown karena warnanya cakep banget. Kenapa aku suka banget sama pensil alis Second Date ini? Karena dia tuh bisa bikin guratan alis yang kayak kita tuh bener-bener bikin bulu alis di alis kita. Misalkan kalian agak botak sedikit di sini, bulunya tinggal tambahin aja, bisa diisi pakai si Brow People ini. Formulanya oke banget dan dia tahan lama kalau udah kita aplikasiin di wajah. Di blendnya juga masih gampang, nggak yang kayak waxy gitu. Jadi super gampang banget buat pemula. Tapi aku rasa kalau kalian tipe orang yang gambar alis bener-bener bold banget dan diisi semua, ini akan cepet habis sih. Karena memang aku lebih seringnya kalau pakai Brow People ini untuk ngisi alis-alis yang bolong gitu, nggak yang bener-bener kayak dari awal banget sampai akhir aku isi pakai ini. Nasi ke brow products yang buat bikin guratan-guratan alis, aku suka banget ini produk dari Sunny's Face. Dia bentuknya tuh spidol gitu ya buat ngegambar alis. Aku suka banget pakai ini kalau aku abis brow bomber karena hasilnya tuh lebih natural. Tapi jujur aja kurang tahan lama. Terus dia kalau pakai di atas foundation tuh suka nggak nyala gitu loh warnanya, pigmennya kurang keluar karena mungkin spidol yang bener-bener halus banget ya hasilnya. Aku berharap ada brand Indo yang ngeluarin kayak gini karena ini berguna banget kalau misalkan kita suka dengan hasil alis tuh yang bener-bener bushy brow gitu loh. Ini kepake banget dan aku sering banget pakai ini. Terus lanjut ke produk terakhir, ini aku mau rekomendasiin dari Gobang. Di sini aku punya Gobang Ultra Precise Brow Pencil. Sebenarnya ini bukan formula yang wow dan pensil alis lain tuh belum pernah buat gitu. Tapi yang aku suka adalah dia harganya affordable, hasilnya wow, dan juga packagingnya tuh kayak packaging pensil alis mahal. Padahal harganya nggak semahal itu. Ini bener-bener kayak
berat banget dan kerasa mewah pas dipegang. Shape dari gobang ini segitiga, jadi kita bisa bikin guratan alis ataupun ngisi alis, jadi kayak lebih tebel gitu dan lumayan banyak isinya. Formulanya dia agak waxy dan sometimes suka agak susah di blend, tapi aku tetap suka yang kayak gini karena dia tahan lama gitu loh kalau misalkan kita aplikasiin di alis. Anyway, kedua produk yang aku rekomendasiin ini spoolie brushnya tuh well made ya, nggak yang asal-asalan bikin dan nggak bisa ngeblend apa-apa. Jadi keduanya masih bisa dipakai walaupun produknya habis. Lanjut ke the one and only brow mascara yang mau aku rekomendasiin, ini dari Second Date. Namanya Second Date Brow Updo. Aku pakai dua warnanya sih, dia ada yang dark ash, satu lagi yang brown. Aku kayak pakai asal-asalan karena nggak terlalu ada banyak bedanya di bulu alis aku. Tapi jujur ini produk bener-bener bomb.com karena bener-bener bagus banget kalau misalnya kalian tuh suka dengan alis yang bushy brow atau kalian tuh punya tipe alis yang bener-bener tebel banget dan pengen kayak ngerapihin aja. Pakai ini bakalan bagus banget. Alisnya bakalan tetap stay naik ke atas, apalagi habis brow bomber. Bagus banget pakai ini, jujur. Atau kalau misalnya kamu punya alis yang kayak tipis-tipis, helainya nggak terlalu tebel, kamu juga bisa pakai ini karena di dalamnya itu ada fiber. Jadi dia akan kasih volume ke bulu alis kamu, sama aja kayak kamu pakai maskara. Biasanya jadi lebih tebel, jadi lebih panjang kan? Sama aja kayak kegunaan si Brow Updo ini di bulu alis kamu. Ini worth it banget untuk dibeli. Terus lanjut untuk bagian mata, kita akan ngomongin eyeshadow. Pertama aku punya eyeshadow yang sering banget aku pakai buat sehari-hari, kayak buat bikin dimensi aja di mata tanpa banyak cangkingcung. Ini aku punya dari 3CE, dia tuh bentuknya kayak lip cream gitu ya. Jadi tinggal langsung aplikasiin aja ke wajah, terus di blend nanti hasilnya kayak matte yang powdery. Ini tuh bener-bener bikin mata tuh jadi kelihatan cakep gitu. Ini cakep banget buat sehari-hari jujur, atau buat base eyeshadow juga oke banget. Karena eyeshadownya jadi lebih pigmented kalau dipakein ini. Warnanya ada banyak banget dan cantik-cantik semua, tapi ini warna yang paling aku suka karena ini yang bisa dipakai buat sehari-hari. Terus lanjut aku juga mau rekomendasiin palette eyeshadow yang affordable, ini dari Wardah. Namanya Wardah Color Fit Quad Eye Palette. Ini juga aku pernah kasih full reviewnya. Warnanya cakep-cakep banget gak sih? Dan pigmentasinya tuh oke. Nggak yang kayak medok banget langsung shock pas kita aplikasiin. Jadi bagus buat pemula ataupun yang udah sering bermakeup, juga bagus buat sehari-hari. Jadi aku suka banget. Karena jujur aja mungkin karena aku orangnya natural, jadi aku lebih suka eyeshadow yang bisa di-build. Kita mau yang bener-bener show banget hasilnya, atau kita mau yang natural banget, bisa diatur gitu kalau pakai palet-palet yang kayak gini. Terus aku juga punya palet yang aku cinta banget karena formula dan warna-warna plus packagingnya juga. Ini dari Clio, namanya Clio Pro Eye Palette. Dia punya 3 warna eye palette, tapi aku paling sering pakai yang coklat. Kayak tahun 2022 aku tuh banyak pakai warna coklat deh, karena itu adalah warna nyaman aku. Formulanya menurutku bagus banget, pigmentasinya juga oke. Kamu bisa bikin yang natural, bisa bikin yang bold juga, dan glitternya juga menurutku bagus banget. Walaupun di palet ini cuma ada 1 glitter, tapi menurutku bener-bener cakep banget. Glitternya model yang chunky, tapi pas kita aplikasiin dia langsung stay di mata kita. Dan warna coklatnya tuh beragam, jadi aku seneng banget kayak pakai satu ini bisa, pakai yang satu ini bisa gitu. Kayak bisa ganti-ganti warna coklat di mata, tapi hasilnya tetap natural. Terus aku juga mau bahas perglitteran, karena ini produk yang sering aku pakai kalau aku lagi pakai eyeshadow. Pertama aku punya dari 3CE, jadi ini adalah liquid glitter, tapi glitternya modelnya yang chunky, yang bakalan kelihatan kalau kita tuh memang pakai glitter, bukan yang hasilnya shimmery. Dan dia tuh aplikatornya kayak keras tapi masih sedikit fleksibel, jadi kita masih bisa kontrol. Aku biasa pakai glitter ini di bawah mata, atau aku juga bisa bikin eyeliner ala-ala tapi dari glitter gitu. Dan pas dia aplikasiin dia langsung ngeset gitu glitternya. Kalau misalnya kita nggak kocok-kocok ya dia nggak bakalan jatuh-jatuh juga, jadi akan stay ngeset di mata. Terus dari produk lokal aku suka banget pakai produknya SK. Ini SK Starlight Liquid Eyeshadow. Dia keluarin banyak warna, tapi aku hanya tertarik dengan warna yang saffron ini karena ini adalah warna yang kayak kita bisa pakai buat sehari-hari. Mau ke mall, mau ke event juga bisa banget. Kalau kamu bener-bener aplikasiin tanpa di blend, dia tuh bisa bikin semacam kayak coverage gitu ya, jadi kayak lapisan di atas mata kita. Tapi kalau misalnya kayak di tap-tap akan keluar glitternya, jadi super cantik banget dipakai di mata. Lanjut ke eyeliner. Tahun 2022 adalah tahun dimana aku sering banget pakai eyeliner, bener-bener sesering itu karena aku jadi suka pakai eyeliner gitu. Aku punya 2 eyeliner yang pengen aku rekomendasiin. Yang pertama bener-bener bagus banget, ini aku punya dari Something, namanya Something Forever Stay Eyeliner Blackest Black. Ini eyeliner aplikatornya canggih bukan main, ujungnya tipis banget, dan kita tuh pas ngeaplikasiin produknya langsung keluar dengan baik, nggak bleber kemana-mana. Bener-bener kita ngegambar di mana ya udah ada di situ gitu eyelinernya. Terus juga pas diaplikasiin langsung gampang ngeset, jadi kalau ada salah-salah bisa langsung kita bersihin gitu. Dan warnanya juga hitam banget, plus dia waterproof. Kedua aku punya eyeliner dari Wardah. Ini versi yang bener-bener kayak pemula banget, jadi kalian nggak perlu takut pakai ini. Ini aku punya Wardah Perfect Precision Liner. Ujungnya tipis
tipis banget walaupun tidak setipis Something ya. Kenapa tadi aku bilang untuk pemula banget? Karena dia tuh lumayan keras gitu aplikatornya, nggak seletoy si Something. Jadi buat kalian yang masih kayak gemeteran bikin eyeliner, aku saranin banget untuk pakai ini karena super gampang banget aplikasiin eyeliner pakai ini. Lanjut ke maskara, aku punya 3 maskara yang menurutku worth it banget untuk dibeli. Peringkat pertama masih aku jatuhkan kepada maskaranya Rose All Day. Di sini aku punya Rose All Day Thunderless Volumizing Mascara. Ini aku masukin lagi di Best Beauty Products, padahal sebelumnya udah pernah aku masukin kan si Thunderless karena dia tuh udah reformulasi, jadi makin bagus lagi, aplikatornya juga makin oke lagi, dan dia tuh ada 2 pilihan, yang lengthening sama volumizing, tapi aku tetap masih ngejagoin yang volumizing. Kalau kalian suka dengan maskara yang benar-benar bikin bulu mata tuh tebel, lentik, panjang, waterproof bukan main, mau hujan badai juga nggak bakalan turun-turun ke bawah. Nah, karena maskara yang tadi tuh benar-benar super badai ya, susah dihapus juga jadinya. Buat sehari-hari aku seringnya tuh pakai 2 maskara ini. Pertama buat sehari-hari yang paling sering aku pakai adalah dari Sika. Ini Sika Lash Out Love. Dia punya 2 finish, tapi aku pakai yang dazzling karena menurutku ini yang paling oke. Yang satu lagi tuh terlalu natural banget sampai nggak kelihatan gitu. Yang aku suka dari maskara ini adalah dia cocok banget buat sehari-hari karena benar-benar bikin lentik yang panjang lucu gitu. Jadi kayak nggak kelihatan pakai maskara. Dan buat sehari-hari dia tuh masih gampang banget ya dibersihinnya, nggak sampai bikin mata ledes juga. Makanya aku sering pakai ini buat sehari-hari. Aku suka banget sama maskara ini sampai aku rekomendasiin di TikTok sama Reels aku, saking aku sukanya. Next aku punya dari Clio. Ini aku punya Clio Kill Lash Super Proof Mascara. Dia tuh bikin bulu mata kita kayak tebel, tapi tebelnya tuh yang natural, tebel lentik natural. Dan dia tuh tipe maskara yang kalau misalkan setelah kita pakai terus kita aplikasiin curlyan lagi, hasilnya makin bagus dan langsung ngeset curly, ngejentrong ke atas gitu. Ini oke banget dan worth it banget untuk dibeli sih menurut aku. Terus lanjut ke bagian muka, kayak blush, highlighter, dan lain-lain. Pertama aku mau rekomendasiin highlighter. Ini aku punya dari Benefit. Ini aku punya Benefit Cookie Highlighter. Jujur aja ini aku punya udah dari lama banget, tapi entah kenapa kayak dulu tuh nggak suka, terus sekarang suka. Pertama ini highlighter nggak habis-habis, terus juga kayak gampang banget dibawa kemana-mana karena packagingnya kayak gini. Terus dia tuh kayak super kuat banget, jatuh berkali-kali juga nggak pecah-pecah. Gue juga bingung kenapa gitu. Formulanya tuh terbuat dari apa? Ini karena kayak batu ya kan, dia kuat banget. Dan warnanya sih menurut aku cantik banget. Dia memang bukan tipe highlighter yang kayak bikin basah dewy gitu hasilnya. Dia tipe highlighter yang blinding. Terus juga aku suka banget sama highlighternya Charlotte Tilbury dan si konturnya, karena konturnya bagus banget undertone-nya. Highlighternya apalagi bener-bener one of the best highlighter yang aku pakai di 2022. Ini jujur tapi udah gak aku pakai lagi highlighternya karena pecah. Dia ringkih banget. Aku baru jatuhin sekali dia langsung pecah berkeping-keping kayak gini. Tapi untuk konturnya dia masih oke. Kalau misalnya kalian lagi cari highlighter dan pengen spend money di makeup, ini worth it banget sih untuk dibeli karena warnanya cakep banget dan ini kayaknya favorit semua orang juga sih menurut aku. Terus aku juga punya blush yang warnanya tersering aku pakai ya. Ini dari MAC. Aku nggak rekomendasiin ini di awal karena nggak wow banget, tapi aku sering banget pakai karena warnanya tuh cakep banget. Ini adalah warna bestsellernya MAC, memang Melba, udah terkenal banget dari lama ya. Warnanya tuh kayak muted pink peach gitu, jadi masih bisa bikin kesan yang fresh tapi nggak medok gitu. Nah kalau dari produk lokal affordable, aku pengen rekomendasiin produknya Wardah. Ini seri yang eksklusif yang aku harap Wardah bisa ngeluarin warna dan highlighter ini tuh di packaging yang lebih oke, karena aku ngerasa kayak tua banget pakai packaging yang kayak gini, tapi formulanya bagus. Ini setiap aku bilang bagus, orang-orang suka kayak nggak percaya ini beneran bagus atau enggak, karena mungkin dari packagingnya, tapi formulanya tuh oke banget. Pertama aku punya Wardah Blush On, ini nomor 2. Ini warnanya cakep banget, muted peach pink gitu, hampir mirip sama warna yang Melba, ya kan? Udah gue bilang, ini tuh warnanya tuh bagus gitu. Kenapa banyak yang nggak percaya, padahal ini cakep banget. Ini adalah alasan kenapa aku suka sama si Wardah Exclusive Blush On yang nomor 2, karena warnanya sama, ya kan? Cuma beda di harga aja. Kalau kalian pengen nyobain si Melba, beli aja Wardah Exclusive yang ini karena warnanya hampir mirip, finishnya juga mirip. Selanjutnya aku punya highlighternya. Ini Wardah Exclusive Glowing Highlighter. Warnanya cakep banget, warna champagne, tapi ini memang highlighter yang nggak bikin blinding, tapi bikin kayak kulit tuh basah gitu loh hasilnya. Jadi aku suka banget karena hasilnya tuh natural dan cakep. Terus juga aku punya face palette dari Ayomi. Ini penemuan di akhir tahun yang aku rasa kalau aku nemuin dari awal aku bakalan pakai ini terus-terusan. Ini aku punya Ayomi Beauty Face Palette. Dia ada 3 shade ya, dan aku punya yang Malibu Night. Ini warnanya cakep-cakep banget. Warna highlighternya juga blinding tapi agak kuning kalau yang di Malibu. Tapi aku suka banget sama warna blushnya, karena ini adalah warna blush yang biasanya aku pakai kayak peach pink yang bikin fresh tapi nggak terlalu medok tapi masih kelihatan gitu. Buat konturnya juga oke banget.
banget, di blendnya gampang, terus hasilnya natural yang langsung kayak menyatu dengan base makeup kita. Pokoknya formula dari 3 powder ini cakep banget dan wajib dibeli. Dia tuh masuknya di hybrid makeup juga karena ada kandungan niacinamide-nya juga. Jadi kalian bisa dapat skincare benefit dari face palette ini kalau kita pakai ke muka. Terus lanjut ke bagian bibir, aku mau rekomendasiin lipstick karena lumayan banyak banget dan ini yang paling suka aku pakai dan paling sering aku pakai di tahun 2022. Pertama aku punya lip balm ini dari Something. Namanya Something Livocado Vegan Tint. Satu-satunya warna yang aku suka adalah warna yang linen ini karena warnanya kayak muted brown red. Jadi super cakep banget buat dipakai sehari-hari dan dia lumayan moisturizing walaupun nggak yang bikin bibir kering langsung lembab banget, enggak. Tapi hasilnya tuh cakep buat makeup yang natural untuk sehari-hari dan dia akan ngasih sedikit tint di bibir kita. Terus lanjut pastinya yang tersering aku pakai, collab aku sendiri, akhirnya udah masuk ke dalam tube kayak gini. Tahun lalu aku masukin di video masih dalam bentuk sampel kan, sekarang udah jadi kayak gini dan bentar lagi bakalan launch, nanti kalian bisa beli karena jujur aja ini warnanya cakep banget, warna My Lips But Better kalau misalnya kalian pakai dikit atau kalau kamu mau pakai yang lebih banyak dan bikin yang bold tuh hasilnya cakep banget, finishnya tuh kayak satin yang healthy looking lip. Dan lip smear ini kalau misalnya kalian tap-tap pakai tangan buat bikin ngeset langsung jadi matte juga, walaupun nggak yang matte banget sampai transfer proof, enggak. Dan di dalamnya juga ada bahan untuk ngelembapin kulit, jadi kalian nggak perlu takut bibir kalian kering pakai tutorial ex aku ini. Jadi jualan. Selanjut ke lip products yang tersering aku pakai di tahun 2022, ini dari Wardah. Namanya Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink. Jujur aku suka banget sama formulanya, dari teksturnya yang bener-bener cair banget pas diaplikasiin, terus warnanya juga cakep-cakep semua. Tapi warna favorit aku adalah nomor 1, 3, dan 8. Dan ini aku bikin ombre lipsnya aja supaya kalian bisa lihat dua warna sekaligus. Kalau buat sehari-hari, jujur aku lebih suka pakai nomor 3 karena warnanya pink yang buat everyday look gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen tampil yang nude, bisa pakai nomor 1, atau kalau pengen yang bold bisa pakai nomor 8. Terus pastinya aku pengen rekomendasiin lip tint karena aku masih sering pakai lip tint juga. Kadang aku pakai ini, kadang aku pakai umbrella, tapi karena umbrella udah aku masukin di video aku yang tahun lalu dan aku masih sering pakai juga, jadinya dibanding ngulang lagi review, aku review ini aja. Ini aku punya Rose All Day Lip Tint. Dia tuh teksturnya bener-bener cair yang kayak lip tint jadul tapi masih ngelembapin dan langsung kayak kasih stain di bibir kita, nggak yang tipis-tipis gitu, emang langsung nyerap aja gitu ke bibir. Warnanya cakep banget yang ini. Terus lanjut ke lip products yang hasilnya matte, aku mau rekomendasiin dari Makeup Forever karena menurutku ini yang paling menarik dan aku suka banget. Ini aku punya Makeup Forever Rouge Artist Forever Matte. Memang packagingnya agak repot ya, tapi katanya kegunaannya tuh yang bagian atas bisa buat kayak ngeblend lipstick, tapi jujur aku jarang pakai karena takut malah kotor kan buat aku taruh di tas. Tapi aplikatornya tuh aku suka banget. Aplikatornya bener-bener yang kayak kita sekali ambil, dia tuh langsung menjangkau seluruh permukaan bibir, jadi kayak nggak perlu double dip gitu. Dan pigmentasinya oke banget, terus dia finishnya matte tapi nggak bikin kering, lebih ke powdery tapi transfer proof pas udah ngeset. Dan lanjut lagi aku punya lipstick favorit dengan finish matte tapi nggak yang matte bikin kering, cuma matte aja gitu tapi nggak transfer proof. Ini aku punya dari nama Triple Action. Ini sebenarnya bisa dipakai di mata, terus di pipi juga sama di bibir, tapi jujur aku jarang pakai di mata sama di pipi sih, aku cuma pakai di bibir aja. Formulanya aku suka banget, bener-bener smooth pas diaplikasiin, terus warnanya juga cakep banget yang ini. Bahkan setiap aku pakai lipstick ini pasti ada aja yang nanya aku pakai lipstick apa karena warnanya tuh bener-bener secantik itu dan formulanya juga aku suka banget. Nah terakhir ada lip gloss. Ini sebenarnya penemuan di akhir tahun karena ini baru keluar di akhir tahun gitu, dan pas aku coba aku langsung suka banget. Ini aku punya La Crème Lip Serum Gloss. Sebenarnya dia ngeluarin 3 warna ya, dan 3-tiganya collab sama temen aku. Ada yang collab sama Nathaniel, ada yang collab sama Kiara My Love, dan sama Mancha. Tapi memang dari ketiga produk ini aku paling suka yang collabnya sama Mancha karena ini kayak warna yang lip gloss aku belum punya aja gitu. Kalau yang sama Nata dia warnanya nude banget, jadi kurang kepake di aku. Tapi bukan berarti aku nggak suka, ini bisa banget dipakai di atas lipstick nude gitu kan. Nah kalau yang collab sama Alay November Wish ini warnanya memang cakep banget, pink yang bisa bikin MLBB lips. Aku juga suka banget sebenarnya sama yang ini karena nih warna aku banget gitu ya. Tapi kalau harus dibandingin dua warna ini, aku memang lebih memilih ini karena yang ini tuh gak terlalu pink banget tapi gak terlalu merah banget, masih muted colors gitu loh. Jadinya aku bisa pakai bener-bener sendirian, atau aku bisa pakai dikit-dikit aja, atau aku campurin dengan nude lips lainnya. Glossnya itu nggak lengket sama sekali, kita mau pakai banyak juga masih super nyaman banget, dan dia tuh bikin bibir kita kesannya tuh kayak healthy looking lips gitu loh, bener-bener cantik banget. Dan lanjut ke produk terakhir, akhirnya aku udah nge-shoot ini sekitar sejaman ya, udah capek di tenggorokan, jadi aku pengen langsung bahas setting spray. Di sini aku punya 3 setting spray terbaik
terbaik sepanjang masa menurut aku. Ketiga produk ini benar-benar bikin tahan lama, tapi berbeda-beda tingkat ketahanannya dan finishnya juga beda-beda. Pertama aku mau bahas dari Charlotte Tilbury. Ini Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. Ini setting spray benar-benar cakep banget finishnya, kayak bikin makeup langsung nempel banget ke kulit dan tahan lama, tapi masih kelihatan healthy gitu, nggak kering sama sekali. Tapi pas dipegang tuh nggak transfer gitu loh. Ini benar-benar keren banget sih menurut aku dan benar-benar worth it banget untuk dibeli. Terus lanjut ke setting spray anti badai. Ini aku punya One Size Beauty On Till Down Mattifying Waterproof Setting Spray. Ini tuh bentuknya bukan yang liquid cair gitu ya, karena dia pas disemprot tuh ada gasnya. Aku lupa banget mau ngomong apa karena aku dari tadi udah ngomong, tapi aku lupa sebutannya apa nih kalau buat yang kayak gini-gini. Jadi pas diaplikasiin tuh butirannya bener-bener halus banget. Jadi bener-bener ngunci makeup kita. Ini aku pakai kalau misalkan aku lagi butuh makeup yang bener-bener anti badai. Kalau aku ke tempat panas, aku setnya pakai ini karena bener-bener tahan lama banget. Finishnya tuh matte, bukan yang kayak healthy looking skin. Kegunaannya itu emang bikin makeup tuh jadi tahan lama banget kalau misalkan kita mau pergi seharian. Terakhir, pastinya aku pengen rekomendasiin yang affordable dong. Ini worth it banget untuk dibeli. Aku punya Something Seriously Balancer Makeup Setting Spray. Ini bener-bener aku rekomendasiin di mana-mana, kayak di Instagram. Kalau ada yang nanya yang affordable, aku rekomendasiin ini karena ini harganya murah banget sih. Untuk kualitas yang bagus banget menurut aku. Ini harusnya harganya minimal 300.000 sih menurut aku. Hasilnya memang bukan matte, tapi juga bukan yang glowing, tapi dia memang bikin makeup kita tahan lama banget. Akhirnya selesai juga semua produk udah aku rekomendasiin, banyak banget, dan menurut aku itu adalah produk-produk terbaik ya yang aku pakai di tahun 2022 dan tersering banget aku pakai sampai aku nggak pernah beli produk lagi istilahnya, karena aku benar-benar pakai produk itu rata-rata pada sampai habis dan pada sampai aku repurchase lagi. Semoga yang teracuni itu belanja nggak sedih-sedih banget karena belanjaannya banyak, dan semoga pas belanjaannya datang ikut happy makainya karena produknya tuh bagus-bagus. Jadi sekian video dari aku, dan buat kalian yang suka dengan video ini please like this video pastinya. Jadi semoga kamu suka dan jangan lupa komen di bawah. Aku lagi pengen minta rekomendasi bikin YouTube One Brand tutorial brand apa, karena aku lagi pengen bikin itu tapi tuh nggak tahu orang-orang requestnya tuh yang mana gitu. So yeah, see you in the next video. Don't forget to subscribe. Bye bye.